Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan saudaraku semuanya kesehatan, menjadikan setiap nikmatnya selalu dalam ketaatan, dan menjadikan setiap dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta diberikan keberkahan di dalam sisa umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada surat yang dibaca salat tahajud, yang ini mustajab dan senantiasa direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Sebagian orang yang baru memulai melaksanakan sholat tahajud pasti bertanya, adakah surat atau doa khusus yang harus dilafalkan ketika mengerjakan sholat tahajud? Pada dasarnya, bacaan surat pendek setelah sholat tahajud tidak ada bedanya dengan surat-surat pada sholat lain. Akan tetapi ada bacaan surat pendek pada sholat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria utama surat yang dibaca oleh Rasulullah ini adalah surat yang paling ringan ukurannya. Arti dari surat yang ringan ukuran ini adalah subjektif bagi orang masing-masing. Membaca surat pendek yang ringan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu surat apa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam sholat tahajudnya? Berikut adalah 4 surat yang senantiasa dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama adalah surat An-Nas, yang mana surat An-Nas ini merupakan surah terakhir di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan yang luar biasa, yang berbunyi atau yang artinya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas pula senantiasa digunakan untuk meruqyah orang lain atau meruqyah diri kita saat ditempa gangguan atau bisikan-bisikan dari jin ataupun dari golongan manusia. Maka membaca surat ini di dalam sholat tahajud menjadi keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Falaq, yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maka membaca surat ini merupakan juga bagian daripada keutamaan agar di dalam doa-doa kita ini bisa cepat terkabul. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Humajah, yang artinya celakalah bagi pengumpat,
dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai kepada ulu hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Yang mana di dalam Quran surat Al-Humazah ini senantiasa mengingatkan kepada kita manusia agar tidak ceroboh, terjerumus di dalam kenikmatan dunia. Karena sejatinya setiap harta, benda apa yang kita miliki memiliki pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Ikhlas, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maka pada dasarnya surat-surat ini, terutama surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq sampai kepada surat An-Nas, merupakan surat yang utama yang senantiasa bukan hanya dibaca pada sholat tahajud pula, melainkan juga senantiasa sering dipakai di sholat-sholat wajib berikut di dalam keutamaannya untuk meruqyah atau juga untuk dijadikan sebagai pembuka amalan-amalan lainnya. Surat-surat ini senantiasa dipakai untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi pembuka agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berisikan pujian beserta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pernyataan kita bahwa kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Yang tentunya keempat surat ini bukan hanya diamalkan dalam lisan saja, melainkan juga perlu kita usahakan untuk diamalkan dalam bentuk perbuatan. Surat yang dibaca pada sholat tahajud rakaat pertama dan kedua pada dasarnya tidak ada ketentuannya. Akan tetapi jika ingin hajat kita terkabul melalui wasilah sholat tahajud, ada dua surat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua kita bisa membaca surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Surat tersebut merupakan bisa membuat hajat kita lebih terkabul. Dan dengan surat ini insya Allah tidak menghilangkan keutamaan pada surat-surat lainnya, melainkan memperkuat dan memperkokoh terhadap keimanan kita. Demikian 4 surat yang bisa direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa kita baca di dalam sholat tahajud kita. Maka usahakan dan upayakan kita untuk sholat tahajud, sekalipun tidak mencapai 11 rakaat, sekalipun hanya bisa 2 rakaat dan 1 rakaat witir, itu sudah merupakan bagian daripada menjalankan sholat tahajud. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sholat tahajud, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, apalagi dalam keadaan sujud kepadanya. Nastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.